Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah, masih dengan Ibu. Nama Ibu Listia Eka Yuniar. Kemarin kita sudah membahas masih mengenai bab 1 di kelas 11, materi pelajaran sejarah Indonesia. Terakhir kali kemarin kita sudah membahas bagaimana latar belakang atau faktor pendorong kenapa akhirnya bisa terjadi penjelajahan samudra. Kemudian apa ya kaitannya penjelajahan samudra dengan kolonialisme, imperialisme yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai kolonialisme, imperialisme, kemarin banyak nih yang sudah tanya jawab sama Ibu melalui Zoom ya, bahwa Bu, kalau saya melihat judul Ibu mengenai kolonialisme, imperialisme, adakah hubungannya dengan gedung BAT Bu di Cirebon? Oh iya, benar, itu juga ada kaitannya. Kemudian juga yang bilang, Bu, ada nggak kaitannya sama sekolah saya, SMP Negeri 1 Cirebon? Mungkin karena bangunannya ada kaitannya dengan yang dulu ya dibangun sama Belanda. Ya, itu juga betul. Nah, sekarang kita simak, ada nggak ya, seperti apa ya kaitannya dari awal sampai akhir. Ibu berikan beberapa gambar berikut, mungkin bisa kalian analisis terlebih dahulu. Yang pertama ada gambar ini. Selain gambar yang pertama yang sudah Ibu sajikan, juga Ibu berikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh, terutama dari mana ya, kemudian kaitannya apa ya dengan gambar yang pertama tadi. Nah, gambar tadi yang pertama betul ya, gambar satu tadi merupakan gambar atau rute penjelajahan bangsa-bangsa Eropa, di mana pada akhirnya setelah melakukan penjelajahan tersebut nanti bangsa-bangsa Eropa, tadi bangsa Eropanya siapa aja? Iya benar, ada bangsa Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, ada Belanda, yang kemudian bangsa-bangsa Eropa tersebut menancapkan kolonialisme, imperialisme di wilayah kita Indonesia. Kemudian gambar yang kedua tadi merupakan gambar salah satu tokoh penjelajah dari Portugis, yaitu ya betul, Alfonso de Albuquerque. Nah, lantas gimana ya Bu? Oke, satu persatu Ibu bahas mengenai proses kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana jalur atau rute penjelajahannya. Satu-satu ya kita bahas. Yang pertama ada Portugis. Nah, tokoh-tokoh penjelajah dari Portugis ini biasanya yang sering dibahas dalam soal-soal. Ada 3 nih teman-teman di rumah. Yang pertama ada Bartolomeus Dias. Kemudian yang kedua, nah kira-kira siapakah dia? Iya betul, ini adalah gambarnya Vasco da Gama. Dan yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque. Untuk Bartolomeus Dias, ini salah satu penjelajah yang mencoba mencari jalan keluar untuk menemukan dunia timur atau pusat rempah-rempah. Namun, pelayaran Bartolomeus Dias ini hanya sampai ujung Afrika Selatan pada tahun 1496. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan oleh besarnya gelombang ombak Samudra Hindia. Sehingga kapal-kapal yang dibawa oleh Bartolomeus Dias ini tidak berhasil melewatinya. Kemudian Bartolomeus Dias menamakan tadi ya ujung Afrika Selatan yang dia temukan ini dinamakan sebagai Tanjung Pengharapan atau the Cape of Good Hope. Kemudian tahun 1498 ini Raja Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Vasco da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat di Kalkuta, India pada tahun 1498, di mana kemudian pada tahun 1511 dari India, bangsa Portugis ini mengirimkan ekspedisi selanjutnya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque.
dengan usaha menduduki Malaka tahun 1511, tepatnya pada tanggal 10 Agustus ini mulai berhasil menduduki wilayah Malaka. Nah, setelah menguasai Malaka, Alfonso kemudian mengutus 3 kapal untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, salah satu kapal dalam rombongan ini hilang di perairan antara Jawa dan Banda. Meskipun demikian, 2 kapal lainnya ini ternyata berhasil nantinya mencapai Kepulauan Maluku. Kapal yang dipimpin Francisco Serrao berhasil mendarat di Hitu, sementara kapal yang dipimpin sama Antonio de Abreu berhasil mendarat di Ternate. Kemudian yang kedua ada bangsa Spanyol, di mana tadi Ibu hanya menyebutkan Sebastian de Elcano ya. Kenapa Bu hanya menyebutkan Sebastian de Elcano? Karena di bawah pimpinan Sebastian de Elcano, armada Spanyol ini nanti melanjutkan pelayaran ke arah selatan. Nah, kapal-kapal Spanyol ini nantinya berhasil nih mendarat di Kepulauan Maluku pada tahun 1522, di mana rombongan Spanyol ini nanti singgah di Tidore, Bacan, dan Jailolo. Nah, dalam perkembangannya, Spanyol bersekutu nih nanti dengan Tidore yang saat itu sedang berselisih dengan Ternate yang telah bersekutu dengan Portugis. Nah, kemudian nanti perselisihan ini dianggap merugikan bangsa Eropa sehingga pada 1529 Spanyol dan Portugis nanti didamaikan dalam sebuah perjanjian. Namanya adalah Perjanjian Saragossa. Apa tuh Bu Perjanjian Saragossa? Perjanjian Saragossa ini ditandatangani Spanyol dan Portugis, merupakan salah satu perjanjian penting dalam sejarah. Perjanjian tersebut berperan menentukan masa depan kolonialisme bangsa Spanyol dan Portugis di dunia. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai perjanjian-perjanjian penting dalam sejarah, ini ada nih bukunya, contohnya. Bukunya judulnya Perjanjian-Perjanjian Bersejarah. Penulisnya kalau nggak salah ya, Wahyudi Jaya. Penerbitnya Cempaka Putih. Kemudian yang ketiga ada penjelajahan bangsa Inggris. Penjelajahan bangsa Inggris ke timur ini justru terjadi setelah penjelajahan bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, meskipun demikian, bangsa Inggris kemudian sukses menguasai perdagangan di wilayah timur. Wilayah mana saja nih yang kemudian menjadi daerah kekuasaan Inggris? Nah, coba teman-teman di rumah bandingkan ya wilayah jajahan Spanyol, Inggris, kemudian Portugis di wilayah Asia. Bagaimana awal kedatangan bangsa Inggris di Indonesia? Rombongan ekspedisi Inggris ini pertama kali dipimpin oleh Francis Drake. Rombongan ini berangkat dari Inggris pada tahun 1577 dengan mengikuti rute penjelajahannya bangsa Spanyol. Rombongan ini kemudian berhasil nantinya mendarat di wilayah Ternate pada tahun 1579. Nah, nanti di Ternate rombongan ini memborong rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Nah, sekitar pada abad 17 Inggris ini kembali melakukan penjelajahan samudra. Dalam kegiatan penjelajahan ini, bangsa Inggris nanti mengikuti rute Portugis di tahun abad 17-nya ya. Kalau tadi abad 16-nya dia mengikuti rutenya Spanyol, di abad berikutnya dia mengikuti rutenya Portugis. Inggris kemudian berhasil menguasai India dan mendirikan East India Company atau disingkat EIC, di mana dalam perkembangannya EIC ini nanti menjadi sebuah kongsi dagang terkuat dan menjadi pesaing utama VOC, kongsi dagangnya Belanda. Kemudian EIC juga berusaha menguasai wilayah kepulauan Indonesia nih teman-teman di rumah. Nah, oleh karena itu, nanti EIC berusaha menjalin kerjasama dengan para penguasa lokal di wilayah kepulauan yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap VOC nantinya. Contoh, tahun 1628, EIC berhasil menjalin kerjasama dengan Banten untuk menjamin perdagangan lada
dan keamanan wilayah akibat blokade ekonomi yang dilakukan VOC di Banten. Dan yang terakhir, bagaimana penjelajahan bangsa Belanda. Nah, kalian bisa perhatikan gambar tokoh berikut ya. Gambar berikut ini merupakan gambar dari tokoh Cornelis de Houtman. Apa sih peran tokoh tersebut dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia? Coba kalian diskusikan ya peran tokoh tersebut pada masa awal kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Seperti biasa, nanti kalian kemukakan pendapat kalian secara lisan. Nah, bagaimana keberangkatan ekspedisi pertama Belanda? Kalau tadi Inggris, kita sudah membahas Francis Drake ya. Kalau Belanda, kita bahasnya Cornelis de Houtman nih. Selain Cornelis de Houtman, juga ada Willem Barents, di mana pada tahun 1594 Barents ini memimpin pelayaran menuju dunia timur dengan melalui kutub utara. Sayang, pelayaran ini gagal ya karena kapal Willem Barents ini terjepit bongkahan es di pulau Novaya Zemlya. Dengan berat hati, nanti Willem Barents pun harus kembali ke Belanda dengan tangan kosong. Tokoh lain yang berperan penting bagi pengetahuan Belanda tentang dunia timur adalah Jan Huygens van Linschoten. Pada 1595 kira-kira ya, ia menerbitkan buku yang berjudul Itinerario naar Oost of the Portugals Indian. Ini maaf ya, barangkali ibu salah dalam pelafalannya. Ini karena bahasa Belanda nih, ibu juga masih banyak belajar. Apa sih buku itu, Bu? Mengenai apa? Iya, buku itu mengenai pedoman perjalanan ke timur atau Hindia Portugis. Di mana buku ini nanti memuat peta deskripsi rinci mengenai penemuan-penemuan bangsa Portugis. Nah, berbekal buku tersebut nih, bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan dunia timur. Kemudian pada tahun 1595, bangsa Belanda mengirim ekspedisi selanjutnya ke dunia timur. Rombongan ini nanti dipimpin sama Cornelis de Houtman. Rombongan Cornelis de Houtman ini nanti berhasil mendarat di wilayah Banten tahun 1596. Tetapi rombongan ini mendapat penolakan dari masyarakat dan pedagang setempat. Katanya penolakan ini terjadi karena sikapnya Cornelis de Houtman ini tidak menghormati masyarakat setempat. Nah, jangan ditiru ya. Semoga kalian selalu sopan ya, selalu menghormati siapapun itu. Nah, para pedagang Portugis juga menghasut penguasa setempat agar mengusir Cornelis de Houtman. Terus Bu, gimana kelanjutannya? Oke, pengalaman pahit dari Cornelis de Houtman di Banten ini memberikan pelajaran bagi rombongan ekspedisi Belanda selanjutnya. Kemudian nanti di bawah kepemimpinannya Jacob van Eyck, rombongan ekspedisi Belanda mendarat di Banten lagi pada 1598. Berbeda dengan yang sebelumnya, rombongan ini berhasil menjalin hubungan baik karena belajar dari yang sebelumnya ya, dengan masyarakat dan pedagang di Banten. Hubungan baik Belanda ini dengan Banten semakin terlihat ketika Belanda diizinkan mendirikan kantor dagang singgah di Banten menjadi titik permulaan Belanda menguasai Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, itulah kisah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia ya. Kurang lebihnya mungkin ibu hanya sekilas, kalian boleh baca-baca lagi dari berbagai sumber. Nah, itulah kisah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kita sudah bahas tadi yang pertama Portugis, kemudian Spanyol, ada Inggris, dan Belanda. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi faktor utama yang mendorong bangsa-bangsa Eropa tadi melakukan penjelajahan samudera. Kemudian, demi juga merealisasikan semboyan 3G, gold,
Glory dan gospel, para penjelajah Eropa ini mengarungi samudra untuk menemukan dunia baru. Semangat ini kelak memberikan dorongan lebih jauh kepada bangsa-bangsa Eropa untuk menancapkan kolonialisme dan imperialisme di wilayah kepulauan Indonesia. Nah, sekian ya penjelasan dari Ibu pada video hari ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum.